Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil observasi kami mengenai perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Untuk lokasinya, kami memilih di SD Negeri 241 Kadai. Saya atas nama Firna Faradilla selaku pemateri pertama. SD Negeri 241 Kadai merupakan sekolah dasar yang dimana lokasinya berada di Desa Kadai, Kecamatan Marek, Kabupaten Bone. SD Negeri 241 Kadai ini merupakan sekolah dasar yang dimana jumlah muridnya bisa dikatakan berkurang. Karena mulai dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD, jumlah muridnya hanya 45 orang. Sarana dan prasarana pendidikan yang menunjang proses belajar mengajar bisa dikatakan minim atau sangat berkurang. Oleh karena itu, kepala sekolah dibantu oleh seluruh pihak sekolah mengadakan sarana dan prasarana dilakukan dalam setiap tahunnya. Dalam strategi perencanaan pengadaan sarana dan prasarana itu harus disesuaikan dengan kondisi keuangan atau anggaran yang ada di sekolah. Meskipun pihak sekolah ingin mengadakan suatu perencanaan sarana dan prasarana, akan tetapi keuangan dan anggaran yang ada di sekolah tidak mencukupi, maka pihak sekolah membatalkan atau mengundur perencanaan sarana dan prasarana tersebut. Selanjutnya yaitu cara kepala sekolah dalam merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana, dengan cara mengadakan rapat yang dimana melibatkan seluruh pihak sekolah, diantaranya itu kepala sekolah, guru, ataupun komite sekolah. Dan kemudian dalam rapat itu dibahas apa saja kebutuhan mendesak yang akan dipenuhi. Dan dalam rapat ini akan dibahas kebutuhan yang mendesak itu akan dibeli sesuai dengan anggaran atau keuangan yang ada dari pihak sekolah ini. Mengenai hambatan yang paling utama adalah mengenai keuangan atau anggaran yang ada di sekolah. Berhubung jumlah peserta didik kurang, maka anggaran yang didapatkan oleh pihak sekolah juga kurang. Selanjutnya yaitu perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek di mana perencanaan dalam 1 atau 2 tahun ke depan, yaitu tentunya memperbaiki sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini, di mana dalam perencanaan sarana dan prasarana ini harus disesuaikan dengan RKS atau rencana kerja sekolah, yang dimana dalam pembentukan dalam RKS ini dilibatkan semua pihak sekolah, diantaranya kepala sekolah, komite sekolah ataupun guru-guru, yang dimana dilakukan dalam setiap tahunnya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh teman saya. Alur perencanaan pengadaan yaitu mengadakan rapat yang disesuaikan dengan anggaran. Apabila anggaran yang dibutuhkan tidak dapat mencukupi dalam pengadaan barang, maka solusinya dengan memohon bantuan dana ke Dinas Pendidikan. Apabila Dinas Pendidikan menyetujuinya, maka bantuan dana itu akan diturunkan. Akan tetapi bantuan itu bukan berupa uang, akan tetapi dalam bentuk barang. Adapun yang dilibatkan tentu semua pihak sekolah, baik itu guru, kepala sekolah, serta komite sekolah. Untuk tim khusus di sekolah SD, berhubungan gurunya tidak banyak, maka pihak guru sendiri yang menjadi tim itu. Berhubungan dengan tanggung jawab, kepala sekolah lah yang memegang tanggung jawab yang paling penting di sekolah, karena kepala sekolah adalah jantung dari sekolah. Dalam perencanaan pengadaan sarana dan prasarana di sekolah, terlebih dahulu disampaikan
persetujuan dari seluruh pihak sekolah. Adapun perencanaan dalam pengelolaan sarana pendidikan dikelola dengan baik. Semua pihak sekolah saling bekerja sama dalam pengelolaan sarana dan prasarana, yaitu dengan perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, khususnya gedung, ruangan kelas, lapangan sekolah, serta pengecetan ruang kelas. Dan perencanaan sarana dan prasarana dilakukan setiap 1 tahun anggaran. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Daryani. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis SWOT di SDN 241 Kadai. Yang pertama yaitu strike atau kekuatan. Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai atau yang baik, maka akan membawa dampak baik pula pada peningkatan mutu pendidikan, karena ketika tersedianya sarana dan prasarana, maka akan memberikan kenyamanan kepada peserta didik dalam mengikuti proses belajar mengajar, serta menciptakan lingkungan yang kondusif, sehingga akan tercapai tujuan atau visi dan misi dari SDN 241 Kadai secara efektif dan efisien. Kemudian yang kedua yaitu weaknesses atau kelemahan, yaitu sarana dan prasarana yang masih minim atau bisa dikatakan di bawah standar. Contohnya saja yaitu ruang kelas masih minim, serta adanya ruang kelas peserta didik yang digabung dengan ruang guru. Kemudian yang ketiga yaitu opportunities atau peluang, yaitu banyaknya peserta didik di SDN 241 Kadai yang memiliki prestasi di bidang akademik maupun di bidang kesenian, sehingga mereka aktif dalam mengikuti lomba yang diadakan oleh lembaga pendidikan. Kemudian yang terakhir yaitu threats atau ancaman. Adanya sekolah dasar yang letaknya atau lokasinya berada tepat berhadapan dengan SDN 241 Kadai, yang memiliki fasilitas memadai, sehingga banyak peserta didik yang tertarik untuk bersekolah di sekolah dasar tersebut. Terima kasih. Baiklah, itulah hasil pemaparan dari hasil observasi kelompok 1 mengenai perencanaan sarana dan prasarana pendidikan, di mana lokasi yang kami pilih yaitu berada di SD Negeri 241 Kadai. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.